Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan materi tentang bab 2 ya, yaitu Indonesia pada masa awal kemerdekaan hingga demokrasi liberal. Nah, kalau kita lihat kehidupan politik di awal kemerdekaan itu terjadi beberapa perubahan ya. Nah, di antaranya yang paling signifikan sekali yaitu sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer ya. Artinya apa? Nah, di sini yang tadinya mungkin uh, presiden itu sebagai kepala negara juga yang menjalankan roda pemerintahan. Nah, pada sistem parlementer ini tidak. Jadi ada perdana menteri yang menjalankan roda pemerintahan itu. Nah, ini ditandai dengan adanya maklumat KNIP yaitu nomor 5 ya, tanggal 11 November 1945 seperti terlihat di sini. Kemudian di sini juga terlihat pada perubahan fungsi daripada KNIP itu sendiri. Yang mana yang semula itu hanya sebagai pembantu presiden dan juga wakil presiden, sekarang sudah menjadi majelis legislatif atau sekarang itu DPR MPR ya. Nah, kemudian penerapan kebijakan RERA atau rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang itu untuk menyederhanakannya yang selama ini dianggap terlalu sulit ya atau rumit. Nah, kemudian dilihat juga pada sistem kabinetnya, di mana kalau kita perhatikan pada masa demokrasi liberal ini itu sering gonta-ganti kabinet ya. Nah, untuk bagaimana setiap sistem kabinet ini, apa saja program dan capaiannya, itu bisa kalian lihat juga di buku paket atau sumber lain untuk disinkronkan ya. Nah, di sini ada kabinet Nasir, Sukiman, dan lain sebagainya. Tetapi di antara semua kabinet ini, di sini Ibu singgung sedikit, hanya kabinet Juanda saja. Di mana kita ketahui ya, atau di sini maksud Ibu sampaikan bahwasannya pada masa kabinet Juanda inilah titik tolak ukur bagaimana Nusantara itu sebenarnya disatukan. Dalam artian sebelumnya itu untuk tolak ukur dari titik terluar untuk wilayah tutorial atau perairan Indonesia itu hanya 3 mil dari titik terluar. Sehingga ini menyebabkan pulau-pulau Indonesia itu terpisah sebenarnya atau ada celah ya, celah yang istilahnya milik internasional. Kenapa? Karena 3 mil ini tidak bisa menyatukan secara keseluruhan karena luasnya pulau-pulau tadi. Jadi salah satu program dari Kabinet Juanda ini yaitu merubah dari 3 mil tadi dari titik terluar itu menjadi 12. Jadi dengan adanya ukuran atau standar 12 mil dari titik terluar tadi, ini menjadikan Indonesia itu utuh ya. Tidak terpisah-pisah lagi atau tidak ada celah yang mungkin dikategorikan itu adalah wilayah internasional. Jadi wilayah tutorial kita atau wilayah perairan Indonesia itu utuh. Ya, jadi itulah dia dari Sabang sampai Merauke atau dari pulau-pulau lainnya itu menjadi satu kesatuan utuh yaitu Indonesia ya. Jadi tidak ada celah atau pemisah dengan adanya standar ukuran tadi, yaitu dari 3 mil menjadi 12 mil. Nah, kemudian pada masa ini juga itu adanya sistem multipartai. Artinya apa? Pada masa ini itu didasari oleh maklumat Wakil Presiden ya pada tanggal 3 November 1945, di mana pada maklumat tersebut yaitu Muhammad Hatta memberikan kebebasan pembentukan partai politik. Nah, apa sebenarnya tujuan dari kebijakan ini? Jadi menurut Muhammad Hatta, dengan adanya sistem multipartai itu untuk memudahkan kekuatan perjuangan. Ya, dalam hal ini memudahkan dalam meminta pertanggungjawaban pada barisan perjuangan. Nah, ini sebagai salah satu wadah bagaimana aspirasi atau apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa disalurkan melalui partai tersebut ya.
Kemudian, apakah ini sudah berjalan seperti harapan atau tujuan awal? Nah, ternyata tidak ya. Dalam perkembangannya, partai politik pada masa ini itu ternyata saling bersaing. Nah, kemudian masing-masing mencari kesalahan dan saling menjatuhkan ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, perhatikan di sini ada tabel itu hasil pemilu pada tahun 1955 ya. Jadi pada pemilu ini ada 4 partai besar yang memperoleh suara terbanyak ya. Nah, ini bisa dilihat yang pertama itu ada PNI, kemudian Masyumi, NU, selanjutnya ada PKI. Jadi 4 partai besar ini yaitu memperoleh suara terbanyak dengan jumlah kursi seperti di sini. Silakan diperhatikan ya. Di buku yang pegangan kalian itu juga ada. Nah, kemudian juga untuk memilih anggota konstituantinya juga 4 partai besar ini dengan jumlah kursinya sudah tertera di sini ya. Nah, kemudian Badan Konstituante berdasarkan hasil pemilu tersebut itu poin pertama yang diharapkan itu tidak berhasil. Nah, apa itu? Ternyata Badan Konstituante ini gagal dalam menyusun undang-undang dasar ya. Nah, apa kira-kira penyebabnya? Di sini ada dilampirkan ya. Yang pertama itu perdebatan yang berlarut-larut dalam Badan Konstituante itu sendiri. Nah, selanjutnya itu adanya persisian antara partai tadi. Nah, apakah itu PNI atau Masyumi yang tadi sudah Ibu sebutkan, itu masing-masing dengan ide yang tentu saja atau program dari partainya. Jadi adanya perselisihan tersebut sehingga gagal ya tujuan untuk membuat undang-undang dasar. Selanjutnya itu adanya desakan untuk kembali saja kepada Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi ini dikategorikan sebagai penyebabnya. Selanjutnya, bagaimana langkah atau kelanjutan dari permasalahan ini? Nah, beranjak dari hal tersebut, yaitu Presiden Soekarno mengusulkan agar Undang-Undang Dasar 1945 itu diberlakukan kembali ya sebagai konstitusi negara. Nah, kemudian juga Presiden Soekarno membubarkan Badan Konstituante. Mengapa? Yaitu tadi ya, karena badan tersebut itu gagal menyusun undang-undang dasar. Ya. Nah, pembubaran ini itu didasari melalui Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ya. Nah, jadi untuk materi ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut ke materi berikutnya, bagaimana perekonomian, kemudian apa saja langkah yang dilakukan oleh para pemimpin kita, program apa saja yang dibuat ya. Nah, insya Allah itu akan Ibu sampaikan selanjutnya. Ya, semoga Ananda sekalian bisa memahami penjelasan dari Ibu secara sederhana. Nah, sebenarnya apa yang sudah Ibu sampaikan di sini itu juga ada di buku pegangan kalian. Hanya saja mungkin di sana terlalu banyak sehingga ini bisa menjadi referensi untuk kalian memudahkan dalam memahami materi ini ya. Ibu cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.